Cinta untuk saudaranya seperti cinta untuk dirinya sendiri. Cinta, nggak keluar duit, nggak capek, nggak keluar energi. Cinta, suka untuk dirinya seperti suka untuk dirinya, suka untuk saudaranya seperti suka untuk dirinya sendiri. Dia pengen kebaikan, dia pengen juga saudaranya dapat kebaikan. Dia pengen enak untuk saudaranya sebagaimana dia mau dirinya enak. Dia pengen senang untuk saudaranya sebagaimana dia pengen dirinya senang. Allah Ta'ala ngasih kemudahan. Hal yang simpel, yang mudah. Orang kalau dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Ta'ala antak akhraj min lisanihi al-hikmah. Al-ilm khasyah kullu ya'raf bidhaka ahluh. Nama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama'u. Dan tanda takwanya seseorang, takutnya seseorang itu dia jaga mulutnya, dia jaga lisannya, hingga tidak keluar dari dia kecuali yang khair, yang mengandung makna, yang berarti kebaikan. Yaqul min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Itu tingkat kualitas keislaman seseorang, itu dilihat dengan dia meninggalkan hal-hal yang bukan urusannya, yang gak ada sangkut pautnya dengan dia, yang bukan urusan dia. Meninggalkan yang tidak manfaat, baginya dia tinggalkan. Yang gak berkenaan dengan dirinya, yang gak ada sangkut pautnya dengan dirinya, dia tinggalkan. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tarkul fudul, ninggalin yang fudul. Fudul tuh sesuatu yang kelebihan. Kalau ada kelebihan namanya mubadzir. Kelebihan. Hal yang berlebihan tuh udah nggak baik. Berlebihan dalam ucapan tinggalin, berlebihan dalam melihat tinggalin, berlebihan dalam mendengar tinggalin. Dengar seperlunya, lihat yang seperlunya, yang ente punya urusan dengannya, yang ente ada keperluan, yang ente ada hajat, ente lihat. Yang ente perlu, yang ente ada hajat, ente dengar. Yang ente ada perlu, ada hajat, ente ucapkan. Tapi kalau ada lebih dari keperluan, lebih dari kebutuhan, lebih dari hajatnya kita, ada fudul. Nggak bagus diucap, nggak bagus didengar, nggak bagus dilihat. Bahkan juga nggak bagus mikirin sesuatu yang fudul, yang bukan urusannya kita. Aghnam zamanak rahatan wa tarawwahan wa da'il humum fa inna mahdud darar. Ngapain mikirin sesuatu yang bukan urusannya kita? Da'il humum, itu membahayakan. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tinggalin hal yang enggak berkaitan dengan dirinya, yang enggak ada sangkut pautnya dengan dirinya dia. Akhbar, berita. Kenapa lagi jadi sumpah dari berita yang ada di dunia, entah di belahan bumi yang mana. Kepedulian kepada umat Islam, doain kepada muslimin, muminin. Tapi kalau cuma sekedar ngoceh doang, wala duitnya ente nyampe, wala manfaatnya ente nyampe, yang nyampe cuma dosanya, cuma cemoohannya, cuma caciannya, maka buat apa? Lebih baik diam. Falakul khairan aw liyasmut. Tarkuhu ma la ya'ni. Agal da'ma yuribuk ila ma la yuribuk. Tinggalkan yang membuat kamu ragu kepada hal yang tidak membuat kamu ragu. Segala sesuatu yang bikin ragu tinggalin. Meragukan. Maittaqillaha yaj'al lahu furqana. Yang takwa kepada Allah, Allah Ta'ala berikan dalam hati itu furqan. Furqan itu nur. Yakzifuhullah fil qalb. Yufarik bainal haq wal batil. Allah Ta'ala anugerahkan nur, cahaya dalam hati orang tersebut.
hingga dia bisa membedakan antara yang hak dan yang batil, antara yang baik dan yang afdal, mana yang lebih baik, antara yang buruk dan mana yang lebih buruk, antara yang manfaat dan mana yang nggak manfaat, antara yang manfaat dan mana yang lebih manfaat, membedakan mana yang prioritas. Ij'alhu furqana. Selama itu kawasannya abu-abu, nggak jelas, bingung, ya tinggalin yang bingung kepada yang tidak bingung, tinggalin yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Zaman sekarang ini bingung, tinggalin semuanya. Bingung mesti ngikutin yang mana, tinggalin semuanya. Kalas. Kalau ente bingung, tinggalin. Gak ada yang maksa ente, gak ada yang mengharuskan kita. Sholat iya wajib, sholat 5 waktu wajib, puasa wajib, zakat wajib, ada kewajiban kita. Tapi sesuatu yang tidak wajib, kenapa diwajib-wajibin? Jadi bingung, ya bingung, tinggalin yang membingungkan kepada hal yang tidak membingungkan. Yang kita yakin, bismillah. Yang kita nggak yakin, tinggalin. Tapi ini baik, kayaknya baik. Kalau yakin, bismillah. Kalau ada keraguan, tinggalin. Da'ma yuribuk ila ma la yuribuk. Tinggalkan yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Jihad yang nggak ada keraguan di dalamnya, kita hadir majelis. Kita hadir ke masjid. Kita nuntut ilmu. Al jihad yang di dalamnya tidak ada keraguan sama sekali. Bukan jihad dagangan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rasulullah bilang tidak beriman salah seorang kalian hingga dia cinta kepada saudaranya seperti dia cinta untuk dirinya sendiri. Ini hal yang simpel, hal yang mudah. Enggak dibilang kita harus keluarin, berkorban, kasih untuk saudaramu seperti kita kasih buat, enggak. Mungkin kalau kita mau berbagi harta dengan sesuatu yang sama, kasih dia mobil seperti kita punya mobil, ngasih kita uang seperti hartanya kita, setengah buat dia, setengah buat kita. Itu mungkin berat. Akan tetapi dikasih hal yang simpel, mahabbah, yuhib li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Cinta untuk saudaranya seperti cinta untuk dirinya sendiri. Cinta, nggak keluar duit, nggak capek, nggak keluar energi. Cinta, suka untuk dirinya seperti suka untuk dirinya, suka untuk saudaranya seperti suka untuk dirinya sendiri. Dia pengen kebaikan, dia pengen juga saudaranya dapat kebaikan. Dia pengen enak untuk saudaranya sebagaimana dia mau dirinya enak. Dia pengen senang untuk saudaranya sebagaimana dia pengen dirinya senang. Allah Ta'ala ngasih kemudahan. Hal yang simpel, yang mudah. Yuhib li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Suka untuk saudaranya sebagaimana dia suka untuk dirinya sendiri. Bukan yunfik li akhihi ma yunfik li nafsihi. Berinfak untuk saudaranya seperti infak untuk dirinya sendiri. Wah, ini sulit, berat. Tapi paling kalau itu memang bisa diberikan, berikan, kasih, berbagi. Tapi kalau enggak, suka untuk dia seperti suka untuk dirinya sendiri, kan enggak keluar biaya apa-apa. Enggak ada kosnya. Yuhib li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Hadza din yusr. Agama adalah mudah, simple. Wala yushad hadza din ahad illa ghalabah. Inna mimma adrakan nas من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. Itu apa yang dicapai, yang diketahui, yang sampai, yang tersisa di tengah-tengah masyarakat dari ucapan hikmah kenabian yang terdahulu adalah sebuah kalimat. Jadi itu ada hikmah-hikmah tertentu, itu sumbernya itu wahyu. Sumbernya adalah para nabi-nabi. Ini ucapan itu bersumber dari para nabi-nabi.
Di antara kalimat yang menjadi contoh permisalan di masyarakat, tapi kalau ditelusuri itu adalah bersumber dari petuahnya nabi-nabi. Orang kiranya ini omongan nenek moyang. Bilang kalau ditelusuri lah, ada min kalamin nubuwah. Dari ucapan kenabian. Dari ucapan kenabian yang terdahulu. Memang adrakan nas min kalamin nubuwah al-ula. Di antara kalimat yang dari kalimat an-nubuwah al-ula. Apa kalimat apa? Ada sebuah ucapan hikmah. Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau kamu nggak malu, bikin aja sesukanya. Kalau nggak malu, bikin aja sesukanya. Jadi di sini dikasih mizan. Mizan tuh neraca untuk mengukur. Ini baik atau nggak baik, bagus nggak bagus, dosa atau nggak dosa, begitu. Itu terukurnya itu. Saya nggak punya ilmunya, saya tidak punya ilmunya. Ataupun juga saya belum dapat pelajarannya, belum dapat informasinya. Maka mizan yang terbesar itu syariahnya Allah Ta'ala, syariahnya Rasulullah SAW, firman Allah. Terus juga yang kedua itu sabda Rasulullah SAW, alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Itu untuk pengukur, menimbang, ya. Nah, terus ada lagi mizan yang satu lagi. Mizan yang satu lagi itu apabila dia nggak tahu atau nggak sampai atau nggak ngerti dari kalamullah, dari kalamun Nabi, dari kalamul ulama, ya, nggak punya ilmunya, maka dia balik mizannya kepada fitrah manusia. Apa fitrahnya manusia? Itu yang ada namanya fitrah haya, rasa malu. Rasa malu yang dimiliki oleh manusia normal. Nggak tahu kalau orangnya udah kagak normal, ya urat malunya udah putus. Ada koslet rasa malunya. Nah, itu merujuk kepada manusia normal yang punya rasa malu yang normal. Maka mau berbuat sesuatu, maka dia pikir norma malu. Kalau ente malu, berarti ada sesuatu. Di situ ada yang nggak beres. Malu melakukannya berarti ada yang nggak beres. Coba cek. Merujuk kepada mizan al-kabir. Mizan yang terbesar itu adalah Al-Quran wa haditsin Nabi SAW. Ilmunya para ulama, rujuk di situ. Pasti akan ditemukan sebabnya. Nah, itu mizan deteksi awal adalah al-haya. Kalau misalkan enggak ada malu, enggak ada keberatan, fasna ma syi'ta. Makanya dikatakan tuh bahwasanya al-ithmu ma haka fi sadrik wastahyat ayattali' alaihin nas. Sesuatu yang dosa, sesuatu yang enggak bagus adalah kalau dikerjakan tuh ngeganjel dalam hati, seperti ada yang ngeganjel, ada yang ngegaruk, ada yang gatal dalam hati, kayak hati itu nggak nyaman. Dalam hati itu ada sesuatu yang ngegaruk, yang ngegatal dalam hati. Atau menunjukkan ada yang nggak beres di situ. Kemudian kembali kepada fitrah awal, kepada nafsunya. Istafti galbak. Tanya kepada hatimu. Wa in aftauk wa aftauk wa aftauk. Walaupun orang ngasih fatwa begini, ngasih pendapat begini, ente tanya diri ente. Lihat kepada timbangan awal untuk mendeteksi. Al-galb. Safa'ul galb. Kalau masih tersisa kesucian dalam hatinya, tapi mahulikuli galb. Bukan buat untuk setiap hati. Akan tetapi ada hati-hati tertentu alladzi yabqa ala safa'ih, yang masih tetap dalam kemurniannya, itu dia punya deteksi hal yang semacam ini. Istafti qalbak, tanya kepada hatimu. Walaupun orang bilang, jangan dengerin orang. Tanya batinmu, hatimu, hati kecilmu.